Puji Tuhan, bersyukurlah kita ada seperti saat ini. Ini semuanya karena kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bahkan di dalam Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, untuk itu berkat Tuhan sudah disediakan saat ini. Tinggal mengambilnya, saudara-saudara, dengan hanya mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kemurahan. Engkau baik dan selalu baik. Bahkan pada kesempatan ini Tuhan, Engkau sudah menyiapkan firman Tuhan untuk kami nikmati. Dan menikmati firman Tuhan tidak sia-sia. Karena di dalam kami menikmati firman Tuhan, ada kekuatan, ada pimpinan, ada tuntunan daripada Tuhan, dan ada berkat yang luar biasa. Terima kasih, berkati semua orang yang mendengarkan siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan teks firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai ke 28. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Saudara-saudara, ayat-ayat yang terdapat dalam teks ini merupakan kesaksian pemazmur bahwa selama hidup dalam dunia ini selalu ditolong oleh Tuhan, selalu dipelihara oleh Tuhan. Bahkan langkah-langkah hidupnya sudah ditentukan Tuhan. Jika jatuh tak akan tergeletak. Dari muda sampai tua selalu beserta dan diberkati Tuhan, sampai anak cucunya dipelihara Tuhan dan menjadi berkat. Berdasarkan teks yang kita baca tadi, maka firman Tuhan berjudul Pemeliharaan Allah sepanjang masa. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan memelihara umatnya sepanjang masa? Kita akan dipelihara Tuhan sepanjang masa. Bagaimana supaya kita dipelihara sepanjang masa? Yang pertama, Tuhan selalu menopang umatnya. Menopang umatnya, saudara-saudara. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Seperti anak kecil yang belajar sepeda untuk pertama kalinya. Tidaklah langsung dilepas begitu saja, melainkan dibimbing
dan selalu dipegang, supaya apabila ia terjatuh tidak akan parah dan tidak terlalu menyakitkan. Begitu juga Tuhan terhadap kita. Untuk mencapai tujuan yang lebih besar, kita harus berusaha lebih keras dan kita mungkin akan terjatuh lebih sering. Namun, dalam proses yang berat itu, kita tidak sendirian. Ingat, kita tidak sendirian. Tidak akan pernah tersendirian. Tidak pernah sendirian. Kita berjalan bersama Yesus dan berbagi beban dengannya. Apabila jatuh, tidak sampai tergeletak. Tuhan berjanji, saudara-saudara, untuk selalu menopang dengan kita. Tangan kita ditopang. Mungkin kita akan tersandung berkali-kali, terjatuh beberapa kali, mengalami luka yang tidak terlalu parah atau bahkan parah sekalipun. Namun, apakah Tuhan membiarkan kita dalam kondisi seperti itu? Oh, tidak. Karena Ia akan selalu berjalan bersama kita, mengangkat kita saat kita terjatuh, dan menyembuhkan kita saat kita terluka. Saudara, saat ini kita sedang mengikuti gereja virtual Gerbian. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya sepanjang masa? Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup. Jadi Tuhan memelihara umatnya itu dengan memenuhi kebutuhan hidup. Saudara dipenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam Mazmur 37, ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bersyukurlah kita sebagai anak Tuhan. Jika tidak menuruti semua kehendak dan kebutuhan kita, tapi Tuhan bukanlah sosok yang memanjakan anak-anaknya. Ia tidak ingin anak-anaknya terjerat dalam dunia materialistis yang pada akhirnya membuat lupa diri, melupakan dirinya. Ingat, Tuhan tidak pernah memenuhi keinginan-keinginan kita, tetapi percayalah, Dia selalu mencukupi kebutuhan kita. Ia buktikan terhadap janda Sarfat. Sebuah pemberian akan berarti sekali ketika pihak penerima sedang membutuhkan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini dan akan memenuhinya. Hidup harus tetap berjalan, saudara-saudara. Tuhan berkata, jadilah pribadi yang setia dengan proses yang Tuhan lakukan bagi kita. Jalani proses ini dan respon kehendak Tuhan dengan benar, sebab kepekaan kita akan menentukan hasil akhir yang kita terima. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya sepanjang masa? Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan itu selalu melindungi umatnya. Jadi kita dilindungi selalu oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Allah mutlak memberikan kepada umatnya, yaitu perlindungan. Karena itu semuanya Tuhan sudah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi dirinya bersumpah, saudara-saudara, akan selalu melindungi umatnya. Sebagaimana Allah melindungi Abraham, Ishak, dan Yakub serta keturunannya, demikian juga Allah melindungi kita yang telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya, saudara-saudara,
pemeliharaan arah Allah sepanjang masa. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya sepanjang masa? Yang pertama, catat, selalu menopang umatnya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, melindungi umatnya. Luar biasa Tuhan itu. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Tuhan begitu baik untuk kami Tuhan. Engkau selalu memelihara kami sepanjang masa. Tidak habis-habisnya Engkau pelihara kami. Apapun setiap saat Engkau selalu memelihara kami. Dengan menopang, memenuhi kebutuhan, dan melindungi kami sebagai umat. Berkati semua orang yang mendengarkan firman ini. Engkau tolong berikan kekuatan, kuasa Roh Kudus-Mu menolong saudara-saudara kami. Biarlah dia menerima berkat daripada Tuhan pada saat ini. Saudara, melalui gereja virtual Gabriel, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita yang dengan yakin mendengar dan lakukan firman-Nya saat ini juga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.